Penyihir ini berteriak dan menunjukkan ke arah seekor lalat yang sedang hinggap di dekat lilin. Dengan sihirnya ia menembak lalat tersebut. Lalat itu berusaha untuk kabur dan tiba-tiba lalat itu berubah menjadi seekor tikus. Tikus itu berguling-guling dan berlari masuk ke dalam sebuah baju zirah. Tikus itu sudah kembali ke bentuk aslinya yang ternyata seorang wanita yang cantik. Ketika hendak pergi, gerak-geriknya ketahuan prajurit kerajaan. Ia pun kembali menjadi seekor tikus, guys. Para pengawal kerajaan mencoba untuk menangkapnya, namun tikus itu berhasil kabur. Kemudian tikus itu melompat di antara celah kastil dan kembali berubah menjadi seekor burung elang. Si burung bermanuver menghindari anak panah yang terus berdatangan, namun ia malah gagal menghindari bendera yang menutupi pandangannya. Ia pun terjatuh dan masuk ke dalam cerobong asap dan kembali berubah menjadi seekor kucing. Merasa keadaan sudah aman, ia kembali ke bentuk aslinya yang menjadi seorang wanita yang cantik. Belum jauh berjalan, ia melihat kedatangan penyihir merah di ujung jalan. Ia pun segera berubah menjadi seekor kalkun purba, guys. Tetapi si penyihir merah mengetahui penyamarannya. Ayam kalkun langsung tancap gas. Biar lebih cepat, ia berubah lagi nih menjadi seekor rusa. Dengan susah payah, akhirnya ia bisa mencapai pintu keluar kerajaan dan berhasil kabur dengan selamat. Sesampainya di markas, wanita itu mengatakan kepada teman-temannya bahwa ruang penyimpanan harta telah dikunci menggunakan mantra oleh penyihir merah. Kelompok pencuri itu membutuhkan helm sakti untuk melawan mantra tersebut. Berhasilkah mereka menemukannya? Pria ini mendekati seekor ikan besar yang baru saja ditangkap oleh warga. Dengan tenang ia menyentuh kepala ikan raksasa tersebut. Ia kemudian berbicara menggunakan bahasa ikan. Ia meminta ikan itu untuk tetap tenang dan membuka mulutnya. Dan benar saja, ikan besar itu kemudian membuka mulutnya. Pria itu mengambil sesuatu dari mulut ikan itu yang ternyata adalah seekor anak kucing, guys. Para warga bersorak bahagia. Pria itu lalu memberikan anak kucing naas tersebut kepada induknya. Aksi penyelamatan itu dilihat oleh Edgin dan kawan-kawan. Mereka pun mendekati Sheng Yendar dan mengutarakan maksud kedatangan mereka untuk meminta helm sakti miliknya. Awalnya Sheng tidak tertarik meladeni mereka. Namun ketika mereka mengatakan butuh helm itu untuk menghadapi Force dan penyihir merah, Sheng berubah pikiran dan mengajak mereka datang ke rumahnya. Di rumahnya, Sheng kemudian menceritakan kekejaman penyihir merah yang mengubah bangsalnya menjadi pasukan mayat hidup. Sheng lalu mengingatkan Edgin dan kawan-kawan agar menggunakan helm itu hanya untuk kebaikan saja. Cerita singkat, mereka berlima bergerak menuju tempat di mana helm sakti itu disimpan. Mereka masuk ke dalam lubang bawah tanah yang penuh dengan rintangan berbahaya, serta dijaga oleh makhluk pemakan otak. Simon kemudian menggunakan tongkat sakti untuk membuka portal. Kini mereka dapat menyeberang dengan aman. Sheng membuka kotak penyimpanan helm sakti tersebut. Kini mereka sudah mendapatkannya. Entah bagaimana, tiba-tiba muncul pasukan mayat hidup suruhan Sofina si penyihir merah hendak merebut helm itu. Perkelahian tidak terelakkan. Meskipun Sheng dapat melumpuhkan pasukan itu, dalam beberapa saat saja mereka bisa hidup kembali, guys. Tidak ada pilihan, Sheng dan yang lain akhirnya memilih untuk melarikan diri. Ketika mereka hendak menaiki sebuah tanjakan, tiba-tiba mereka terpental jauh ke belakang. Kekuatan apakah yang mereka terima? Sepasang bola mata merah menyala terlihat dari dalam gua. Ternyata itu adalah mata dari seekor naga gendut yang bersarang di dalam sana. Ukuran tubuhnya sangat gemoy banget nih, guys. Tubuhnya yang berat membuatnya tidak bisa terbang. Ia menyerosotkan tubuhnya mengejar Edgin dan kawan-kawannya. Saking beratnya, tanah sampai bergeser. Simon berlari paling depan. Si naga gendut terus mengejar mereka sambil menembakkan napas api. Dengan tongkat ajaibnya, Simon membuka portal menuju ke tangga bagian atas. Mereka berhasil masuk ke portal tersebut. Karena nggak bisa terbang, si naga gendut tidak bisa lagi mengejar mereka. Edgin dan kawan-kawannya berjalan menuju pintu keluar. Di pinggir pantai, Simon mencoba menggunakan kekuatan dari helm itu. Seketika, sekelilingnya menjadi berubah. Simon bertemu dengan seorang laki-laki yang menegurnya. Pria itu mengatakan jika Simon tidak layak menggunakan helm tersebut. Simon harus bisa mengalahkan pria itu terlebih dahulu. Tiba-tiba Simon terpental jauh ke belakang. Edgin membantunya berdiri. Ia meminta Simon untuk mencobanya kembali. Simon bersiap memakai helm sakti tersebut dan kembali terpental jauh. Sampai malam hari Simon belum berhasil mengalahkan pria misterius itu. Ia merasa semua usaha mereka telah sia-sia. Di tengah keputusasaan, Holga memberikan ide untuk masuk ke ruang penyimpanan harta menggunakan portal saja. Namun Simon mengatakan portal itu hanya bisa digunakan di tempat yang bisa
bisa ia lihat. Untuk itu mereka harus memasukkan sebuah benda ke ruang harta. Ed Gein kemudian membeli sebuah lukisan yang mereka selundupkan ke dalam ruang harta. Sebuah lukisan dirubah menjadi portal dimensi. Lukisan itu kemudian ditempelkan ke kereta kerajaan secara sembunyi. Simon segera membuka portal ke kereta tersebut. Dengan cepat, Holga membuka lantai kayu kereta itu menggunakan palunya. Sekarang giliran Dorik untuk masuk ke dalam portal. Ia sudah berada di dalam kereta tersebut. Tugasnya adalah memasukkan lukisan ke dalam kereta itu. Saat hendak memindahkan, lem di lukisan tersebut lepas, guys. Dorik masih sempat memegang tangan Simon yang nyangkut di portal tersebut. Di atas sana, Holga berusaha menarik kaki Simon keluar dari portal. Kejadian itu membuat dua prajurit keheranan dengan kelakuan Holga. Dorik akhirnya berhasil menarik lukisan itu masuk ke dalam kereta. Holga segera memperbaiki lantai kereta seperti semula, sedangkan Dorik memasang kembali lukisan di figurannya. Selesai, Dorik pun berubah menjadi lalat dan keluar dari kereta tersebut. Ketika lukisan itu sampai di ruang penyimpanan harta, lukisannya malah terjatuh nih guys, membuat usaha keras mereka sejauh ini menjadi sangat sia-sia saja. Kini mereka hanya bisa mengandalkan Simon dan helm saktinya untuk bisa masuk ke ruangan penyimpanan. Ada apa sebenarnya di ruang penyimpanan itu? Berhasilkah mereka untuk mendapatkannya? Lanjut ke part berikutnya.